Ketika malaikat melihat amal kejelekan dan dosa-dosa manusia, malaikat mencela dan mengutuk perbuatan manusia, sembari ia berkata, "Haula'il ladzi ja'altahum khulafa'an fil ardi wakhtartahum fahum ya'sunak." Ya Allah, lihatlah mereka-mereka ini yang kau jadikan, yang kau ciptakan sebagai khalifah di bumi, dan kau pilih mereka sebagai khalifah di bumi, tapi ternyata mereka selalu bermaksiat padamu. Maka dijawablah oleh Allah, "Wahai malaikatku, seandainya aku berikan padamu seperti apa yang aku berikan pada manusia, yaitu yang merupakan syahwat dan keinginan, niscaya kalian akan berbuat seperti apa yang mereka perbuat." Kemudian malaikat pun menjawab, "Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak akan melanggar perintahmu ya Rabb." Dan Allah memerintahkan malaikat untuk memilih dua malaikat dari pilihan-pilihan mereka. "Wahai malaikatku, pilihlah dua malaikat dari pilihanmu. Akan aku tempatkan, akan aku turunkan dia ke bumi." Maka para malaikat memilih dua malaikat di antara mereka, yaitu Harut dan Marut. "Wa kana min aslahil malaikati wa a'badahum." Maka Harut dan Marut diberikan syahwat oleh Allah seperti apa yang Allah berikan kepada manusia, dan Allah perintahkan Harut dan Marut untuk memimpin manusia di bumi, memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan dan melarang manusia berbuat kejahatan. Maka berjalanlah Harut dan Marut sembari menyebut nama Allah, dan dikisahkan oleh Imam Qatadah, "Fama marra alaihima syahrun iftatana." Dalam waktu dekat, bahkan tidak sampai dalam waktu 1 bulan, malaikat Harut dan Marut sudah mulai tidak kuat. Malaikat Harut dan Marut sudah mulai merasakan cobaan-cobaan yang dialami oleh manusia. Singkat cerita, bertemulah Harut dan Marut dengan seorang wanita yang sangat amat cantik, sehingga ketika mereka melihat wanita tersebut, melelehlah hatinya karena cinta. Terbuailah mereka akan kecantikannya, sehingga bergegaslah mereka untuk merayu wanita tersebut. Namun sayang sejuta sayang, wanita itu menolak dan mengabaikan rayuan mereka. Lalu bertemulah kembali mereka di hari kedua. Mereka kembali merayu, namun wanita tersebut tetap menolak sembari berkata, "La illa an ta'buda ma a'bud wa tusalliya li hadha as-sanam wa taqtulan nafsa wa tashrabal khamra." Tidak, aku tidak akan menerima cintamu kecuali engkau menuruti keinginanku, yaitu engkau menyembah apa yang aku sembah, engkau bersujud kepada berhala ini dan membunuh, dan juga engkau meminum minuman keras. Berkatalah malaikat Harut dan Marut, "Tidak, aku tidak akan melakukan semua itu, karena Allah melarang kami untuk itu." Maka bertemulah kembali mereka di hari yang ketiga. Namun kali ini wanita tersebut membawa wadah yang berisikan minuman keras. Lalu kemudian Harut dan Marut kembali merayu wanita tersebut. Namun wanita tersebut tetap menolak dan tetap berkata sedemikian rupa, "Aku tidak akan menerima cintamu kecuali engkau menuruti keinginanku. Engkau harus menyembah berhala, engkau harus menyembah apa yang aku sembah, engkau harus membunuh, dan engkau harus meminum minuman keras." "Jika memang harus demikian," kata Harut dan Marut, "aku akan memilih salah satu dari 3 dosa tersebut yang paling ringan. As-salah li ghairillah amrun azim." Menyembah kepada selain Allah adalah satu dosa yang sangat besar, dan membunuh seorang manusia juga termasuk dosa yang sangat besar. Wahwanus thalathah, dan yang paling ringan dari 3 tersebut adalah meminum minuman keras. Lalu diteguklah homer tersebut, minuman keras tersebut, oleh Harut dan Marut, sehingga terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi, yaitu perzinahan di antara mereka. Lalu kemudian kepergoklah mereka saat berzina oleh seseorang, maka dibunuhlah seseorang tersebut oleh Harut dan Marut. Lalu kemudian
Harut dan Marut menyembah berhala. 3 dosa besar mereka lakukan sekaligus. Maka dari itu, ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, janganlah mencela, mencaci, melaknat pelaku maksiat, karena belum tentu kita lebih baik dari mereka, dan kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita dan akhir hidup mereka. Dan janganlah merasa lebih baik dari siapapun. Dan yang kedua, kuatkan imanmu sehingga kamu tidak mudah terbuai, terlena, dan tertipu oleh cinta. Ada beberapa dari mereka yang menggadaikan imannya, bahkan menggadaikan agamanya, hanya demi mendapatkan cinta, demi bersatu dan hidup bersama dengan sang terkasih. Dan itu semua disebabkan oleh lemahnya iman di hati. Dan pelajaran yang ketiga, jauhilah minuman keras, al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras adalah biang dari segala kejahatan. Orang membunuh belum tentu berzina, orang berzina belum tentu membunuh. Tapi kalau sudah mabuk oleh minuman keras, diajak berzina, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak berjudi, ayo. Semua pintu kejahatan terbuka. Berhati-hatilah, jaga dan rawat imanmu.